Halo Sobat Unila, selamat datang di podcast sosialisasi dan program penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Podcast ini merupakan kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi dan juga panitia penerimaan mahasiswa baru yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon-calon mahasiswa baru tentang jurusan atau prodi yang ada di Universitas Lampung. Seperti yang kita tahu ya, bahwa saat ini sedang dilaksanakannya penerimaan mahasiswa baru. Dan podcast ini juga pastinya akan bermanfaat banget nih bagi calon mahasiswa baru yang masih kepo tentang jurusan atau prodi yang ada di Universitas Lampung. Oke, bersama saya Dia Safira yang akan menemani Sobat Unila yang ada di rumah yang akan membahas tentang D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Saya di sini tidak sendiri, saya sedang bersama dengan Bapak Insinyur Panji Kurniawan STMSC selaku dosen dari D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Bener ya Pak ya? Ya, betul. Mungkin bisa disapa Pak Sobat Unila yang ada di rumah atau perkenalkan dirinya Pak. Sobat Unilanya apa nih sebutannya? Biasanya kan ada sebutannya. Pak, Sobat Unila ya. Hai Sobu, selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Silakan join bersama kami untuk melanjutkan materi tentang perkenalan D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Oke, itu dia tadi perkenalan singkat dari Bapak Panji ya. Oke Pak, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan Pak. Sebelum kita lebih lanjut ke D3 Arsitektur Bangunan Gedung, saya pengen nanya Pak, sudah berapa lama sih Pak Bapak menjadi tenaga pengajar di D3 Arsitektur Bangunan Gedung? Saya masuk di 2008, aktif di 2009 nih. Sampai sekarang masih menjabat menjadi dosen ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau untuk program studi ini berdirinya sejak kapan Pak? Program studi D3 sebenarnya dulu D3 Teknik Sipil ya. Oh, iya. Kemudian bergerak berdasarkan SK tersebut dan banyak tenaga pengajarnya dari arsitektur. Jadi kita bergerak ke D3 Arsitektur Bangunan Gedung dan itu berdiri mulai di tahun 2004. 2004. Berarti masih bisa dibilang cukup baru ya Pak ya, 2004. Ya lumayan. Kalau dibilang umur tanggung lah. Iya, umur tanggung ya Pak ya. Oke, kalau misalnya nih Pak, kan biasanya tuh setiap prodi itu ada tujuan atau visi misi nih Pak yang ingin dicapai. Kalau misalnya untuk D3 Arsitektur Bangunan Gedung sendiri, visi misinya apa Pak? Sebenarnya kalau mau lebih pasnya bisa dicek di website kita di ars.unila.ac.id. Di situ sudah sangat lengkap sekali. Bahkan insya Allah nanti berdasarkan penelitian yang akan kami kembangkan itu nanti rekan-rekan publik baik dari mahasiswa atau calon mahasiswa atau bahkan orang tua itu bisa masuk ke dalam virtual tour di dalam website kita, nanti ada dicek di sana untuk lebih jelasnya secara dari visi dan misi itu lebih lengkap di sana, bahkan sampai sertifikasi akreditasi. Tapi secara garis besar kita akan menelurkan generasi-generasi penerus yang itu sangat berkompeten dalam bidang vokasi. Vokasi itu berbeda dari lulusan S1 karena dia lebih memiliki sasaran ke arah tenaga siap pakai gitu ya. Jadi tenaga siap kerja mungkin. Iya betul, siap kerja ke depannya. Berbicara tentang fasilitas Pak, apa sih Pak fasilitas yang ditawarkan dari D3 Arsitektur Bangunan Gedung ini mungkin kepada calon mahasiswa baru? Oke, kalau namanya tempat kuliah pasti fasilitasnya ada ruang kuliah lah jelas ya. Terus karena pada saat ini alhamdulillah sejak Juni kemarin, Juni tahun 2021, saya baru menjabat sebagai kepala laboratorium perancangan karena memang itu laboratorium pertama yang dimiliki oleh jurusan arsitektur. Jadi sejarahnya dulu Diploma 3 itu 2004 berdiri, kemudian dirintis pada tahun 2016 itu berdiri S1-nya. 2014 S1-nya berdiri. Akhirnya karena itu masih dua-duanya prodi tersebut berada di bawah jurusan sipil. Akhirnya kita memisahkan diri untuk membuat jurusan arsitektur. Nah, jurusan arsitektur terbentuk di tahun 2019 dan baru dibentuk laboratorium di 2021 kemarin. Untuk fasilitasnya itu yang sudah ada saat ini itu beberapa mesin. Kalau yang dulu kita masih berada di bawah sipil ada banyak mesin gambar manual. Cuman kita saat ini sudah beralih ke komputasi. Dan beberapa unit sudah dalam tahap pengusulan, ada beberapa unit juga sudah ada di kampus. Untuk
beberapa peralatan yang sudah ada seperti 3D printing, 3D scanner, kemudian VR, kemudian juga drone. Ada juga beberapa kamera karena kita punya materi fotografi arsitektur. Jadi kita sudah punya beberapa alat tersebut di dalam laboratorium, seperti itu. Berarti sudah cukup banyak ya Pak ya fasilitas yang dapat dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Sebenarnya kalau dibilang banyak sih kurang. Masih kurang. Karena kita yang belum punya cutting laser ya, laser cutting itu, karena memang itu nanti pada saat pembuatan maket atau miniatur ada beberapa yang bisa kita manfaatkan 3D printingnya, tapi juga kita banyak menggunakan laser cutter. Itu masih dalam tahap pengusulan juga. Kalau untuk dibilang kurang atau lebih, sebenarnya kurang karena kebutuhan di arsitektur terutama dalam bidang komputasi, rekayasa 3 dimensi dan sebagainya itu membutuhkan resource yang sangat tinggi. Bahkan saya sendiri banyak menggunakan 3D animasi dan dalam penggunaan beberapa produk 3D arsitekturnya itu menggunakan paling tidak kita menggunakan generasi prosesor ke-9 untuk i7-nya. Terus kemudian VGA-nya itu kalau kita sudah berkembang ke RTX sekarang minimal yang ada di ruangan itu ada RTX 3060. Tapi itu masih sangat sedikit. Jadi artinya untuk digunakan oleh setiap mahasiswa ya kalau kita tahu bahwa sejak cryptocurrency ini cukup tinggi, jadi kebutuhan akan VGA itu sangat tinggi. Akhirnya ya walaupun harganya sekarang sudah mulai turun, harganya mahal saja barangnya udah kayak siluman gitu kan ya. Karena dia cukup sulit nyari di pasaran. Jadi yang paling banyak resource yang paling banyak dibutuhkan adalah kartu grafisnya untuk di arsitektur. Nah, kebutuhan karena harga yang sangat mahal itu mungkin ya itu menjadi benturan atau menjadi hambatan atau tantangan kami untuk bisa memberikan fasilitas yang lebih kepada mahasiswa. Tapi terlepas daripada itu, memang kita juga ada beberapa program mata kuliah yang memang menuntut adanya kebutuhan grafis itu. Kita masih dalam tahap lisensi software. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang sudah memang menyiapkan diri dengan beberapa laptop atau komputer yang memang mempunyai spesifikasi untuk kegiatan 3 dimensi dan grafis arsitektur seperti itu. Dari fasilitas yang Bapak sebutkan tadi sebenarnya ada nggak sih Pak kaitan dengan target yang ingin dicapai gitu Pak oleh D3 Arsitektur Bangunan Gedung itu sendiri Pak? Itu sangat berkaitan sekali karena lulusan atau outcome yang akan kita dapatkan itu adalah lulusan yang mampu untuk bersaing di dunia profesional, terutama dalam bidang gambar arsitektur. Karena kebutuhan bahkan dari beberapa senior yang sudah lulus dari alumni itu juga memang perusahaan-perusahaan besar seperti Adikarya, Waskita dan sebagainya, mereka sudah membutuhkan membutuhkan lulusan yang memang mampu menggunakan beberapa software yang itu memang saat ini sedang kita rintis di arsitektur. Kalau dulu kita masih menggunakan AutoCAD, SketchUp, nah sekarang kita sudah merintis ke arah Revit, Tekla dan sebagainya. Nah, kebutuhan akan lisensi software tersebut tentunya tidak harus dibarengi dengan kartu grafis yang mumpuni. Karena terus terang saja pemodelan 3 dimensi itu membutuhkan resource yang besar untuk bisa menggerakkan, bisa membangun gitu. Jadi kebutuhan dunia profesional memang sangat membutuhkan lulusan yang seperti itu untuk saat ini. Udah nggak zaman lagi untuk menggambar dengan pensil dan sebagainya. Ya, Pak, ya. Tapi namun basically arsitektur tidak mungkin terlepas dari sketsa tangan. Makanya di semester awal itu berkaitan juga dengan beberapa mungkin pertanyaan dari beberapa publik yang di luar. Apakah syaratnya apa sih masuk jadi mahasiswa ya gitu, mahasiswa arsitektur? Salah satu syaratnya itu harus mampu sketsa menggambar lah paling tidak. Tapi dalam hal ini ya tidak harus menggambar bangunan dulu ya, karena di situ ada passionnya ya, karena menggambar ada passionnya. Tapi harapannya adalah kalau bisa yang hobinya menggambar gedung dan sebagainya. Kalau ada juga karena mahasiswa kami juga ada yang hobinya gambar anime dan sebagainya, itu sudah ada garis tangan dan sebagainya ya. Tapi pada akhirnya itu mereka harus mampu menggambar
gambar arsitektur yang dengan cara yang baik gitu. Karena memang punya standar-standar sendiri di arsitektur. Berarti kalau untuk masuk ke D3 arsitektur bangunan gedung sendiri itu harus memiliki ketertarikan sendiri ya Pak untuk menggambar gedung gitu ya. Sketsa-sketsa ya Pak iya, ya. Benar. Okay. Jadi karena pengalaman kami biasanya ya terus terang berada di lingkungan teknik sangat berbeda dengan di lingkungan yang saya lihat dari kacamata luar, sangat berbeda dengan lingkungan FISIP, manajemen dan sebagainya ya. Karena yang saya tahu kalau di FISIP mungkin selesai kali di ruang kampus, di ruang kuliah gitu. Tapi kalau di teknik selesai kuliah ada tugas yang harus dibawa pulang dan itu tidak bisa selesai 1-2 jam, biasanya sampai besok pagi dan bahkan mungkin minggu depan harus dikumpulkan. Karena ada seperti misalnya buat maket dan sebagainya itu kan butuh bahan, butuh alat dan sebagainya, dan semuanya nggak bisa diakomodir di ruang kampus. Jadi di rumah juga gitu. Jadi memang kalau untuk begadang ya memang itu jadi tantangannya. Jadi tantangan sendiri buat mahasiswanya. Betul. Ya Pak ya. Jadi memang selain harus hobi gambar, jadi dia harus juga memang akan terbiasa untuk melakukan tidur yang telat dan sebagainya. Tapi harapan kedepannya alhamdulillah rata-rata lulusan dari D3 kita terutama mulai dari angkatan awal sampai angkatan 2019 kemarin informasi terakhir itu kadang-kadang karena kita kan punya mata kuliah kerja praktik ya. Kerja praktik itu magang, bahasa pasarnya magang lah. Mahasiswa itu kalau sudah kerja praktik kan di konsultan, ada yang di konsultan, ada yang di kontraktor. Kadang-kadang sulit untuk balik ke kampus lagi. Nyaman di sana ya, karena dia sudah merasakan gimana rasanya digaji dan sebagainya kan. Jadi karena sebelum kita terapkan regulasi terbaru tentang kerja praktik kemarin, masih itu bahkan ada yang hilang dan akhirnya bekerja, bukannya malah ini karena kebutuhan akan tenaga kerja itu sangat besar sekali. Setelah kita tetapkan regulasi bahwa magang tidak boleh lebih dari 3 bulan, baru itu mulai kembali mereka lagi dilacak kembali. Iya. Gitu. Berarti bisa dibuktikan bahwa D3 arsitektur bangunan gedung ini menyiapkan mahasiswanya untuk terjun langsung ke dunia kerja ya Pak ya. Insya Allah. Nih Pak, banyak yang belum tahu nih kalau misalnya D3 arsitektur bangunan gedung itu merupakan pecahan dari D3 teknik sipil Pak. Okay. Itu apa sih Pak alasannya dipecah seperti itu? Sebenarnya bukan pecahan. Jadi dulu sebenarnya di bawah teknik itu ada namanya D3 lanskap arsitektur. Dulu kita berada di bawah Trisakti. Karena basisnya karena lanskap arsitektur itu berada di bawah teknik. Jadi Trisakti yang membawahi lanskap arsitektur. Akhirnya tidak lama sekitar 2004 itu mungkin lanskap arsitektur tidak terlalu populer ya di tempat kita. Yang kita ngeh itu cuma arsitektur. Tapi ternyata kan sekarang di universitas tetangga sudah ada lanskap arsitektur S1-nya. Pada saat itu kita banyak dosen-dosen yang lulus dari arsitektur gitu. Akhirnya D3 arsitektur bangunan gedung itu berjalan menggunakan SK D3 teknik sipil yang memang pada akhirnya juga D3 teknik sipil sudah berangsur-angsur tidak ada lagi yang masuk ke dalam D3 teknik sipil. Nah, itu menjadi D3 arsitektur dan sekarang masih dalam tahap kepengurusan perubahan nama dari D3 teknik sipil itu menjadi D3 gambar arsitektur. Karena D3 arsitektur bangun gedung itu masih dalam tanda garis miring ya, D3 teknik sipil dalam garis miring D3 gambar arsitektur bangun gedung. Karena regulasi yang setelah akreditasi kemarin kita menjadi D3 gambar arsitektur. Nantinya begitu kalau SK-nya sudah keluar. Seperti itu. Jadi bukan pecahan. Bukan pecahan. Jadi kita memang berjalan di bawah naungan SK tersebut. Tapi setelah adanya jurusan arsitektur kita utuh berada di bawah arsitektur. Gitu. Jadi tidak di bawah sipil lagi. Tadi kan Bapak juga sudah bilang ya bahwa sebelum lulus banyak mahasiswa yang menetap di pekerjaannya ya Pak. Yeah. Prospek kerjanya apa sih Pak untuk D3 arsitektur bangunan gedung itu sendiri? Karena kita lulusannya mengarah kepada kompetensi vokasi ya. Vokasi itu yang siap kerja. Jadi levelingnya itu berada di, kalau bahasa kami itu dia belum bisa menjadi kalau lulusan dari D3 arsitektur, lulusan dari S1 arsitektur itu belum bisa disebut sebagai arsitek. Karena dia butuh, kalau misalnya seperti kedokteran dia butuh sekolah profesi lagi. Kalau di kami sekolah profesi lagi itu
setelah lulus S1 arsitektur dan harus berpengalaman sekitar berapa puluh tahun. Nah, jadi dia harus punya, kalau dia mau punya gelar arsitek di depannya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah lulusannya itu akan berada di mana, mereka akan di tataran drafter. Jadi tukang menggambar ya, menggambar. Jadi dari ide dari si arsitek diberikan kepada asisten arsiteknya, diejawantahkan ke dalam sebuah gambar oleh si drafternya. Seperti itu. Jadi gambar detail dan sebagainya mereka drafter. Makanya harus benar-benar mampu menggambar itu keluarnya. Berbicara tentang keunggulan Pak, apa saja sih Pak keunggulan dari D3 Arsitektur Bangunan Gedung itu sendiri? Dibandingkan dengan D3 yang ada di sini atau D3 arsitektur yang lainnya? Boleh D3 Arsitektur Bangunan yang lain deh Pak. Oke. Yang pertama, kita punya, tentunya pada saat mengusulkan pendirian itu punya strategi, karena ciri khas sendiri itu tidak bisa disamakan dengan beberapa yang lain. Kita kalau di D3 Arsitektur Nila atau arsitektur sendiri di Arsitektur Nila itu basisnya itu adalah teknologi dan kebudayaan lokal, kebudayaan Melayu. Jadi nanti kemampuan dari lulusan kita, outcome-nya itu harus mampu menggunakan teknologi terkini dan juga didasari oleh pengetahuan tentang kebudayaan. Sehingga harapannya nanti kerjasama atau combine antara lulusan D3 dan S1 itu mampu untuk membuat sebuah proyek arsitektur yang memiliki nilai-nilai baik lokalitas ya, sehingga kawasan tersebut menjadi sustainable terhadap kontekstualitas kawasannya. Okay. Mungkin masih banyak yang belum tahu juga nih Pak, persiapan apa aja sih Pak yang mungkin calon mahasiswa baru nih tertarik untuk ke D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Nah, skill apa yang harus dimiliki oleh mereka Pak? Iya, salah satunya ya yang penting interest dulu gambar. Karena biasanya calon mahasiswa kan lulusan dari SMA atau STM atau SMK. Kalau dari SMK, apalagi kalau SMK biasanya kalau apalagi kejuruan yang basisnya gambar, mereka sudah basic ya, udah punya basically menggambar. Tapi kalau yang dari lulusan SMA itu setidaknya harapan kami daripada tenaga pendidik atau dosen itu harapannya kalau bisa miliki dulu passion untuk menggambarnya. Iya. Karena terus terang nanti itu akan terfilterisasi pada saat semester 2 atau semester 3. Jadi si mahasiswa sendiri akan merasakan bagaimana pengalaman hidup di dunia dalam tanda kutip arsitektur sendiri dalam hal manajemen waktu, terus menggunakan saat mereka tidak memiliki waktu bersosialisasi dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang saya bisa sebutkan begini karena kita bisa merasakan itu, bahwa ya pada saat teman-teman kita lagi sibuk jalan, head-on dan sebagainya, karena anak arsitek kadang-kadang harus berada di depan meja, di meja gambarnya atau depan laptopnya untuk bisa merancang sebuah desain. Karena pada saat desain itu lahir dari kondisi moody ya. Kadang-kadang ada yang begitu juga, karena ada beberapa arsitek terkenal pun juga kadang-kadang begitu. Ada yang mereka harus melakukan aktivitas tertentu untuk bisa memunculkan ide-idenya. Nah, itu yang harus di-manage. Karena arsitek itu berbeda dari sipil, berbeda dari seniman. Tapi ada dua unsur itu di dalam kami gitu. Tidak melulu urusan kekuatan bangunan, tapi harus juga tidak terlena untuk karena waktu untuk mencari ide urusan komposisi dan sebagainya. Nah, jadi harus ada timeline yang jelas untuk bisa melahirkan sebuah model yang itu benar-benar indah dalam konteks arsitektural gitu. Mungkin itu menjadi tantangan sendiri ya Pak buat mahasiswanya. Kalau misalnya Bapak sebagai dosen Pak, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapin Bapak selama menjabat sebagai dosen Pak? Sebenarnya saya merasakan ada degradasi generasi sebenarnya. Di masa kami dulu waktu berkuliah itu nampaknya semuanya referensi itu harus kami dapatkan di waktu-waktu tertentu yang benar-benar menjadi sebuah time schedule yang pas. Tapi harapannya adalah pada saat ini dengan terbukanya dunia informasi baik melalui Android, iOS dan sebagainya, browser itu sangat terbuka lebar, bahkan dunia sosial sangat terbuka lebar. Harapannya adalah seiring keterbukaan itu
dunia informasi tentang arsitektur juga bisa didapatkan oleh mahasiswa dengan cara yang sangat mudah gitu. Tapi Ada tapinya nih. entah kenapa juga saya merasakan bahwa kenapa saya bilang ada degradasi generasi di situ. Kemampuan dalam untuk mencari ide-ide tersebut itu malah bingung gitu menggunakan device itu. Bahkan sebenarnya apa sih yang nggak bisa ditemukan di dalam internet pada saat ini. Nah, yang kami rasakan adalah kemampuan mereka memanfaatkan itu. Harusnya ekspektasi dari kami sebagai tenaga pendidik atau dosen, harapannya adalah bisa lebih besar lagi gitu. Tapi ya itu kembali kepada itu ya, effort lah. Ya, Pak. Mungkin dari proses belajar sendiri. juga Betul. ya Pak ya. Makanya saya bilang tadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu di keilmuan kami itu ada yang menurut kami itu harus memang healing. Ada masa jenuh banget Refreshing dulu gitu ya. Makanya alhamdulillahnya di arsitektur itu lab kami adalah ya bangunan yang indah-indah gitu kan, ada kota yang memiliki arsitektural yang luar biasa seperti itu. Jadi sambil healing, sambil jalan-jalan, sambil menikmati kondisi-kondisi desain arsitektur tersebut gitu. Oke. Pak, kasih dong alasan nih untuk Sobat Unila kenapa harus D3 Arsitektur Bangunan Gedung, Pak? Oke. Yang pertama, saya tadi ada titipan juga sih dari Sekjul. Oh iya, boleh. Ya, ada titipan juga dari Sekjul. Yang pertama ini beliau bilang, yang pertama itu kebutuhan tenaga ahli madya di dunia arsitektur itu tinggi. Yang seperti yang saya bilang tadi, belum lulus aja Udah banyak. sudah dihubungin terus, makanya kadang-kadang telat TA-nya dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kebutuhan tadi tinggi sementara penyelenggara program ini tidak banyak untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi yang namanya D3 arsitektur kalau nggak salah cuma 3 di Indonesia. Jadi kalau nggak salah terakhir kami tracing itu baru 3. Kemudian dapat dikonversi ke S1 yang di Unila. Jadi ada regulasi dari kami, beberapa banyak lulusan kami dari D3 itu lanjut ke S1-nya. Jadi dari D3 arsitektur bangun gedung lanjut ke S1 arsitektur. Tapi dengan catatan, salah satunya catatannya adalah IPK-nya tidak boleh kurang dari 3. ada persyaratan tersendiri ya ada. Pak untuk lanjut ke S1 ya. Karena kalau misalnya dia kurang dari 3 akan bertambah lagi beban di S1 arsitekturnya. Gitu. Terus kemudian yang keempat, tuntutan kerja yang harus memiliki sertifikat kompetensi. Jadi lulusan D3 dapat mengurus sertifikat keterampilan SKT ya. Jadi selain kalau SKA untuk si lulusan S1 arsitekturnya, nah SKT ini surat keterangan terampil, jadi harus bisa menggambar segalanya. Nah SKT itu banyak dibutuhkan oleh konsultan-konsultan, terutama dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan di daerah. Misalnya ada kegiatan pembangunan apa oleh Pemda, mereka membutuhkan SKT tersebut. Makanya kalau misalnya ada beberapa kegiatan yang tidak mengikuti persyaratan tersebut bisa dapat penalti. Oh, jadi SKT itu sangat penting ya Pak sangat ya penting. untuk Itu regulasi yang karir diterapkan ya. karena saat ini kan bisa dilacak bahkan secara online. SKT-nya atas nama siapa sedang digunakan untuk membangun bangunan apa. Jadi kalau SKA atau SKT itu ada ganda di dalam satu mata anggaran, itu bisa menjadi permasalahan, bahkan bisa sampai ke urusan hukum seperti itu, karena memang sekarang sudah semenjak Ahmad Juara kemarin jadi ketua Ikatan Arsitek Indonesia, kita sudah ada undang-undang khusus arsitek. Jadi itu melindungi si arsitek juga melindungi si konsumen pengguna jasa arsitek kita. Oke. Sebagai penutup nih Pak, apakah Bapak ada pesan-pesan nggak untuk calon mahasiswa baru yang tertarik ke D3 Arsitektur Bangunan Gedung? Oke. Yang saya rasakan masuk ke arsitek itu asik. Asik. Mulai dari cara belajar, dosen-dosennya, sama cara berkomunikasi di arsitektur. Jadi di kami tidak harus ya mungkin bisa dilihat kalau kita jarang sekali pakai celana dasar ke kampus gitu. Kadang-kadang kita ya pakai levis, pakai
ya sebenarnya kuliahnya asik gitu. Tapi karena memang itu menuntut, karena dia ada sisi senimannya. Ada sisi seniman kalau pakai jeans siapa ya? Kelihatan kadang-kadang ini. Ya makanya bahkan mungkin di beberapa dosen saya dulu juga di UGM dan sebagainya, memang dosen-dosen pada eksentrik semua ya. Memang ada kebebasan untuk mendapatkan moodnya tersendiri. Kebebasan berekspresi mungkin ya Pak ya. Kalau untuk mahasiswanya ya silahkan join, bergabung. Yang jelas kita tidak mungkin akan sama dengan jurusan atau fakultas lain. Arsitek ya arsitek, ekonomi ya ekonomi, kemudian hukum ya hukum gitu kan, yang berbasis sosial berbasis sosial. Yang jelas kalau di arsitek kalau bisa matangkan dulu atau hobikan dulu lah kesenangan atau interest terhadap menggambar. Kemudian biasanya sih kita akan sedikit banyaknya akan menggunakan waktu yang lebih karena banyak begadangnya gitu ya. Tapi sebenarnya tergantung dari manajemen si mahasiswa sendiri, karena dosennya nggak mungkin di luar logika memberikan tugasnya. Biasanya kalau dia membutuhkan survei dan sebagainya, waktunya adalah seminggu, tapi di akhir dari minggu itu harus dikumpulkan. Jadi tidak mungkin membuat sebuah kawasan hanya dalam waktu 1 malam ya. Karena dia butuh beberapa survei dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau misalnya itu bisa dipatuhi, itu bisa juga bisa sudah terbiasa dengan disiplin waktu dan kegiatan atau pekerjaan, biasanya lebih mudah. Karena pada prinsipnya yang saya rasakan bahwa konteks arsitektur ini tidak hanya di urusan kuliah arsitektur, tapi dalam urusan berkegiatan, berumah tangga, berkehidupan. Karena semuanya butuh perencanaan, konsep, alternatif penyelesaian, bahkan sampai goals-nya. Nah, jadi saya rasakan bahwa di kompetensi ilmu arsitektur tidak hanya digunakan untuk dunia perkuliahan, tapi hampir seluruhnya. Kalau nggak bisa plan A, plan B, goalnya yang jelas harus seperti ini. Gitu sih. Jadi kadang-kadang makanya ada anekdot mantu terbaik adalah arsitek. Aduh. Nah, Sobat Unila, itu tadi dia informasi seputar D3 Arsitektur Bangunan Gedung yang pastinya berguna banget bagi kalian calon mahasiswa baru yang berminat untuk masuk ke prodi ini ya. Berakhirnya obrolan tadi, maka berakhir pula sesi podcast kali ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber. Dan saya Dia Safira pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum.